Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini kita akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan. Tapi sebelum itu perlu kalian ketahui bahwa video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi 4 bagian loh. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Karena proses identifikasi informasi akan memudahkan kita dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut ada 3 step yang harus kita lakukan nih. Dimulai dari mengidentifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan yang terakhir memformulasikan kata kunci. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari step pertama ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasikannya dari judul penelitian atau topik penelitian dan memulai rumusan masalah penelitian yang kalian punya nih. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Sebagai contoh, di sini kami memiliki judul penelitian analisis marketing dan MSDM pada UMKM. Dari contoh tersebut didapatkan 2 keyword utama, yaitu marketing dan MSDM. Keyword tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi, berupa literatur atau sumber referensi ilmiah, yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 2 keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Mari kita lanjut ke step yang kedua. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan thesaurus, karena kita bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Ada 3 jenis hubungan dalam thesaurus, yaitu yang pertama adalah hubungan kesetaraan atau sinonim. Lalu yang kedua adalah hubungan hierarkis, yaitu ketika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau broader term, atau spesifik atau narrower term. Dan yang ketiga adalah hubungan asosiatif, atau yaitu ketika 2 kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis atau related term. Selanjutnya, langkah ketiga, yaitu setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang kita punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik sehingga kita dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pada step pertama, kami sudah punya 2 keyword, yaitu marketing dan MSDM. Nah, kedua keyword tersebut bisa dipetakan berdasarkan sinonim dan antonim. Sebagai contoh, sinonim marketing adalah promosi, sedangkan sinonim MSDM adalah kinerja. Selain sinonim, kita juga bisa memetakan keyword MSDM berdasarkan asosiatifnya atau yang memiliki hubungan dengan keyword tersebut. Sebagai contoh, MSDM memiliki hubungan dengan 3 kata kunci lain yang sudah ada sebelumnya, yaitu relationship, efisiensi, dan kinerja.
Hasil pengembangan keyword yang sudah kita lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasikan kata kunci yang telah dikembangkan, kita bisa membentuk atau membuat tabel query, seperti contoh pada layar ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 4 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama kita dapat memasukkan kata kunci marketing dan MSDM. Apabila ingin mencari sumber informasi lainnya yang lebih spesifik, maka kita dapat menggunakan alternatif kedua atau kita juga bisa melakukan kombinasi dengan menyilangkan pasangannya dan begitu seterusnya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai tutorial identifikasi kebutuhan informasi. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan kamu nonton video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah!